Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di hadapan kita ini udah ada si pendatang baru, Infinix Note 40 Pro dan disanding dengan Samsung Galaxy A25 5G. Dan di video kali ini kita bakal bandingin langsung spesifikasi antara kedua HP ini. Kira-kira lebih unggul yang mana nih bosku? Kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama dari segi desainnya dulu. Kita mulai dari bagian belakang ya. Jadi untuk desain bagian belakangnya ini ketara banget ya perbedaannya. Dan untuk si Infinix Note 40 Pro sendiri dia punya bahan backdoor yang matte. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A25 5G ini dia punya bahan yang glossy ya, lumayan glossy bagian belakangnya. Tapi matte juga. Dan untuk modul kameranya di sini dia punya modul kamera yang berbeda. Untuk Samsung dia desain kamera khasnya 3 kamera berjejer ke bawah dan di sini ada 1 lampu flash. Sedangkan untuk desain modul kamera si Infinix Note 40 Pro ini dia bersusun kotak. Di sini ada 3 kamera dan 1 lampu flash yang berbentuk bulat gini seperti ring light. Terus untuk di bawahnya dia masing-masing ada bacaan Infinix dan Samsungnya ya, untuk menandai label mereka. Terus untuk bagian samping kanannya di sini untuk Samsung dia ada tombol volume turun naik dan tombol power. Dan untuk Infinix Note 40 Pro ini dia juga sama, ada tombol volume turun naik dan tombol power. Namun berbeda untuk bezel keduanya. Di sini untuk Infinix Note 40 Pro ini dia punya desain yang lengkung ya untuk bagian frame-nya. Dan bisa lihat di sini, sedangkan untuk Samsung A25 5G ini dia masih desain flat frame. Terus masuk ke bagian samping kirinya, di sini untuk Infinix dia polosan aja, nggak ada apa-apa. Sedangkan untuk Samsung A25 5G ini di sini ada lubang SIM injektor dan tempat SIM card-nya. Terus untuk ketebalannya sendiri dia sama-sama punya ketebalan di 8 mm ya. Tapi ini nggak ketara, kelihatannya lebih tipis sih Infinix Note 40 Pro karena dia udah dengan desain lengkungnya. Jadi untuk bagian sampingnya kelihatan tipis, padahal untuk ketebalannya dia sama aja ya di 8 mm. Lanjut ke bagian atasnya. Di sini untuk Samsung dia cuma ada lubang mikrofon. Sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro ini di sini dia ada lubang speaker, lubang infrared, lubang mikrofon, dan di sini ada bacaan sound by JBL. Terus untuk bagian bawahnya di sini untuk Samsung dia ada lubang speaker, lubang USB Type-C, lubang mikrofon, dan lubang audio jack. Sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro di bagian bawahnya sini dia berbeda ya. Untuk Samsung tadi dia tempat SIM card-nya di bagian kiri, sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro ini dia di bagian bawah di sini untuk tempat SIM card dan lubang SIM injektornya. Di sini dia ada lubang mikrofon, lubang USB Type-C dan lubang speaker. Lanjut kita ke bagian depannya. Di sini untuk Infinix dia tampilan kamera depannya udah punch hole ya, jadi udah kamera melayang yang kamera di dalam. Sedangkan untuk Samsung A25 5G ini dia masih kamera poni ya, masih water drop. Untuk tampilan depannya di sini kalau kalian pasti udah ketara banget ya kalau bezel si Infinix Note 40 Pro ini lebih tipis dibandingkan Samsung Galaxy A25 5G. Ditambah lagi untuk kamera depannya ini dia masih water drop dan bezel bagian bawahnya ini masih tebel banget. Sedangkan untuk Infinix ini dia masih kelihatan sih bezel bagian atas dan bawahnya. Sedangkan untuk bezel sampingnya di sini dia kelihatan full karena didukung desain 3D curve layarnya. Dari desain udah, tapi kalau dari desain menurut saya itu selera sih. Kalian lebih suka desain si Infinix Note 40 Pro atau Samsung Galaxy A25 5G ini yang tampil lebih simple, tapi minusnya masih di bagian kamera ya. Dia masih kamera poni gini, lumayan annoying sih menurut saya. Terus kita lanjut ke komparasi bagian displaynya. Di sini untuk layar Infinix dan Samsung ini dia sudah menggunakan layar AMOLED ya.
Tapi untuk Samsung, walaupun dia sudah menggunakan layar AMOLED, untuk sidik jarinya dia masih side fingerprint, jadi masih di tombol power. Sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro ini dia dilengkapi layar AMOLED yang sudah dukung sidik jari di layar. Jadi tinggal tap di bagian bottom atau bawah layarnya ini, dia udah bisa nge-scan sidik jari kalian buat akses ke handphonenya. Tapi masih oke sih, si Samsung ini masih punya side fingerprintnya. Tapi tetap aja lebih unggul si Infinix Note 40 Pro ya kalau dari segini. Terus untuk ukuran layarnya, si Samsung A25 5G ini punya ukuran layar di 6,5 inci, sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro ini di 6,78 inci. Jadi kalau kalian lihat begini, bersamping gini, kalian udah bisa bandingin sih. Dan ketara banget kalau layarnya si Infinix Note 40 Pro ini dia lebih gede ya dibandingkan Samsung A25 5G. Dan untuk layarnya dia juga lebih luas kelihatannya karena bezel yang tipis. Jadi untuk bagian displaynya ini menurut saya lebih unggul si Infinix Note 40 Pro sih. Dan untuk refresh rate-nya dia masih sama ya, sama-sama maksimal di 120 Hz. Terus lanjut kita bandingin ke bagian kameranya. Nah, di sini untuk kamera utama si Samsung Galaxy A25 5G ini masih di 50 megapiksel ya. Sedangkan untuk kamera utama si Infinix Note 40 Pro ini dia udah di 108 megapiksel dan udah dukung OIS kamera. Si Samsung ini juga udah dukung OIS kamera juga. Jadi sama-sama ya, tapi untuk resolusinya dia lebih besar si Infinix Note 40 Pro yang sampai 108 megapiksel. Terus untuk dua kamera pembantunya, untuk Samsung ini dia ada 8 megapiksel kamera wide dan 2 megapiksel kamera makro. Sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro ini dia sama-sama di 2 megapiksel kamera makro dan deep. Oke. Lanjut udah di bagian kamera, kita kamera belakang ya. Tadi kita lanjut ke kamera depannya dulu. Jadi untuk Infinix Note 40 Pro ini dia kamera depannya support di 32 megapiksel ya. Sedangkan untuk Samsung A25 5G ini masih di 13 megapiksel. Tapi untuk hasilnya pasti mempengaruhi ya. Nanti kita tes langsung untuk hasilnya kira-kira lebih cakep ya 13 megapiksel atau yang 32 megapiksel. Terus kita lihat dulu untuk fitur kameranya. Di sini dia sama-sama ada mode foto, terus video, potret ada. Terus di sini untuk Samsung dia ada mode serunya gini. Untuk Infinix Note 40 Pro dia ada mode filmnya. Kita geser ke kanan di sini untuk Infinix Note 40 Pro dia ada super malamnya ya. Jadi untuk foto malam hari lebih dukung di Infinix Note 40 Pro. Terus untuk fitur lainnya di sini untuk Samsung dia ada mode Pro, video Pro, sekali ambil, terus malam juga ada. Foto malamnya juga ada. Terus dia ada fitur apa lagi nih? Malam, foto makanan buat kalian yang suka-suka foto-foto makanan ya. Sebelum makan biasanya cewek nih yang suka foto-foto makanannya dulu. Terus dia ada foto panorama juga buat kalian yang suka foto rame-rame ataupun ngambil objek yang cukup luas, kalian bisa ambil di Samsung Galaxy A25 ini. Terus ada foto makro, berhubung di bagian belakang tadi dia ada lensa makronya juga. Terus di sini ada gerakan super lambat atau slow motion. Terus ada gerakan lambat dan hyperlapse. Dan untuk fitur lainnya dari Infinix Note 40 Pro ini dia ada gerak lambat juga, selang waktu, timelapse juga ada, video ganda, jadi dia bisa ambil video depan dan belakang bersamaan ya. Terus di sini ada video singkat juga, Sky Shop, Foto Pro, panorama juga ada, super makro, dokumen untuk mindai-mindai dokumen dan pemotretan AR. Oke. Itu aja untuk fitur-fitur kameranya. Jadi sama-sama lengkap ya. Sama-sama banyak fitur untuk kameranya di Infinix dan Samsung ini. Terus lanjut kita ke bagian mesinnya. Jadi untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan chipset yang berbeda ya. Untuk Samsung A25 5G ini dia menggunakan chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi yang masih di 5 nanometer. Sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro ini dia sudah menggunakan chipset Dimensity 7020
Jadi yang dimana fabrikasinya masih 6 nanometer. Jadi untuk fabrikasinya dia lebih ngebut di Samsung Galaxy A25 5G ya, yang udah 5 nanometer. Terus untuk pilihan spesifikasinya, si Infinix ini ada di RAM 8 dan penyimpanan 256 GB. Sedangkan untuk Samsung ini dia ada dua pilihan di RAM 8. Jadi masih sama ya dengan Infinix, RAM-nya RAM 8, tapi dia punya pilihan internal yang lebih banyak di dua varian, di pilihan 128 ataupun di 256 GB. Terus untuk baterainya dia sama-sama punya baterai di 5000 mAh, tapi untuk kecepatan pengecasannya Samsung A25 5G ini dia masih support di 25 watt nih. Sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro dia udah support di 70 watt. Jadi super ngebut ya dibanding Samsung Galaxy A25 5G. Karena dia bisa ngisi 50% dalam waktu 26 menit. Dan untuk wireless chargingnya dia support di 20 watt ya, si Infinix ini. Jadi kapan nih buat Samsung upgrade kecepatan pengecasannya? Masih mentok-mentok di 25 watt aja nih semua seriesnya. Terus kedua HP ini juga udah punya NFC ya. Jadi untuk handphone keluaran terbaru sekarang di 2024 pastinya udah ada dilengkapin dengan sensor NFC-nya. Jadi itu kayak hal wajib buat brand-brand ngeluarin HP terbaru di tahun ini, udah harus ada fitur NFC-nya. Terus untuk speakernya dia sama-sama punya stereo speaker, dual stereo speaker. Tapi untuk Infinix Note 40 Pro ini untuk speakernya dia udah disupport sound by JBL ya. Jadi udah tersertifikasi JBL untuk engine-nya. Jadi kalau dari sound kalian juga pasti udah bisa mutusin kalau soundnya Infinix Note 40 Pro ini bakal kasih pengalaman audio yang lebih mantep dibanding dual speaker si Samsung A25 5G. Jadi itu aja sih bosku untuk perbandingan spesifikasinya. Dan untuk harganya dia sama-sama di harga 3 jutaan. Untuk Samsung A25 5G ini dibanderol mulai harga 3.999.000 untuk spesifikasi yang pertama ya, di RAM 8 dan internal 128 GB, maaf salah. Terus untuk pilihan kedua di internal yang lebih besar di 256 GB dia dibanderol di harga 4.399.000. Nah, sedangkan untuk Infinix Note 40 Pro ini dia punya harga yang lebih terjangkau ya dibanding Samsung A25 5G tadi. Dengan spesifikasi RAM dan internal yang sama di RAM 8 dan internal 256, Infinix Note 40 Pro ini cuma dibanderol di harga 3.799.000. Jadi dari harganya bisa ketara kalau si Infinix ini lebih ramah di kantong. Tapi untuk spesifikasi lainnya, perbedaan-perbedaannya kalian bisa simpulin sendiri ya, lebih unggul yang mana untuk spesifikasinya. Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar, kira-kira kalian pilih yang mana nih? Infinix Note 40 Pro atau Samsung A25 5G? Jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku, dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.